Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat Bosniti, apa kabar kalian semua? Di sini ada aku Cipa dari kelas 9B dan Owen dari kelas 7C. Nah, Owen, kita hari ini ada kedatangan siapa sih kira-kira? Kalau nggak salah news anchor deh. News anchor. Aduh, kedengarannya kayak menarik banget gitu sih, ya Iya, gak? iya. Gimana kalau kita langsung sambut aja? Iya. Dipersilakan kepada Kak Anissa. Yeay. Halo Cipa, halo Owen. Saya Anissa Dasuki, Iya. lulus dari SMP Bina Insani. Dulu namanya SMP Bina Insani aja. Lulus tahun 2002, masuk tahun 99. Jadi pernah tuh ada di ruangan yang sama teman-teman sekarang. Oke, Kak Anissa, boleh diceritain ulang nggak gimana Kak Anissa tuh bisa mau menjadi news anchor ini? Oke, kenapa saya mau jadi news anchor? Ketika tahun 2010, setahun setelah saya lulus kuliah, saya dulu kuliah ngambil di hubungan internasional di salah satu universitas di Bandung. Hubungan internasional itu kan jurusannya generalis ya, jadi kita belajar banyak hal dari mulai hukum, ekonomi, internasional, politik, jadi generalis hubungan internasional. Dan kebetulan saya punya interest lebih di politik dan sosial masyarakat. Setahun setelah lulus saya sempat kerja di korporasi 1 tahun, terus di tahun 2010 saya akhirnya masuk di televisi. Ketika itu Metro TV tahun 2010 sebagai reporter waktu itu. Nggak langsung jadi news anchor. Jarang yang masuk tuh langsung jadi news anchor, pasti dari lapangan dulu. Karena lapangan itu membentuk kita. Bagaimana untuk kritis, untuk menembus narasumber, struggle, itu mengajarkan banyak hal untuk saya sepanjang perjalanan saya jadi jurnalis. Terakhir pun sebelum saya akhirnya resign dari iNews 2 bulan lalu, terakhir pun kalau misalnya untuk event-event besar, misalnya ada gugatan, waktu itu gugatan Capres, itu saya masih turun ke lapangan. Kemudian ketika B.J. Habibie meninggal, saya masih turun ke lapangan. Bu Ani Yudhoyono meninggal, saya masih turun ke lapangan. Dan kalau untuk wawancara, narasumber-narasumber itu saya masih sering turun ke lapangan, ke daerah-daerah. Lapangan itu membentuk kita, membentuk kemampuan kritis kita, kemampuan analisa, men-challenge kemampuan ilmu pengetahuan kita, dan men-challenge kemampuan kita untuk menembus narasumber nih, dapat atau enggak narasumbernya. Kemudian 2-3 tahun jadi reporter, barulah saya jadi news anchor ketika itu. Tahun 2016 saya pindah ke iNews, ke MNC Media, dan sampai 30 September 2025. Kalau sekarang saya jadi trainer public speaking. Masih aktif juga, saya bikin sama teman-teman news anchor dari lintas televisi. Sekarang sudah banyak yang tidak aktif sebagai news anchor, bahkan ada yang kerja di korporat sebagai korkom, sebagai humas, bahkan ada yang juru bicara menteri saat ini. Kita buat namanya Speakol Institute. Itu ngajar public speaking. Oke, nanti mungkin bisa dijelasin ya public speaking kayak berita apa. Nah, Kak Anissa, aku mau nanya itu yang reporter pas tahun berapa ya? 2010. Nah, itu kayaknya bos itu belum pada lahir ya. Contohnya aku 2011 udah 1 tahun sebelum aku berarti udah jadi reporter. Iya, berarti udah berpengalaman banget sih. Iya. Oke, mungkin boleh. Kak Nisha, mungkin bisa diceritakan sedikit apa kesulitan sehari-hari menjadi news anchor? Sebenarnya menjadi jurnalis, jadi reporter, jadi news anchor, every day is a different day. Karena berita itu kan dinamis ya. Hal yang terjadi setiap hari itu berbeda. Bisa aja hari ini kita berbicara soal politik, besoknya tentang bencana alam, kemudian tentang kecelakaan, amit-amit kecelakaan pesawat atau kecelakaan beruntun. Bisa jadi besoknya kita ngomongin bola, bisa jadi besoknya kita ngomongin kasus hukum artis, macam-macam. Jadi sebagai news anchor, yang penting itu kita harus mengembangkan diri setiap hari, harus bisa belajar tiap hari. Kalau challenge jadi news anchor, jadi jurnalis, itu challenge setiap hari, almost every day.
Jadi jurnalis itu nggak akan pernah bosan. Karena tiap hari challenge-nya baru, tiap hari beritanya baru, tiap hari yang mesti dipelajarin baru. Pernah terakhir saya diundang jadi moderator di Sarawak, di Kuching, itu mereka bahas AI. Mungkin generasi kalian familiar dengan AI. Beda dengan generasi saya. Saya ChatGPT diajarin sama junior saya yang selisih usianya sekitar 12-11 tahun. Gini teh, caranya teh. Oi, coba ajarin aku. Itu bisa nanya ini. Belajar riset juga dari mereka. Kadang-kadang saya minta tolong buatin ini. Terus nanti forward aja ke saya. Saya belajar dari mereka. Jadi jangan takut belajar itu, ilmu itu bisa didapat dari semua hal. Itu lebih tua, itu lebih muda, itu anak kecil, pokoknya ilmu itu ada di setiap sisi, setiap sudut. Siap. Kak Anissa jujur aja nih ya, kan tadi kan Kak Anissa ada bilang challenge sebagai jurnalis ya gitu-gitulah. Aku tuh beneran deh dari lubuk hati paling dalam, aku bener-bener penasaran. Aku bener-bener penasaran. Kak Anissa waktu lagi nge-report, jadi reporter nih atau jadi news anchor ya, pernah nggak sih kayak nahan ketawa atau keceplosan ketawa? Oh sering. Jadi apalagi kalau misalnya partnerannya tuh temen ya, kan di Indonesia itu luas, nama daerah itu banyak. Kadang-kadang bagi kita itu nama daerah itu lucu, tapi mungkin bagi orang daerah itu ya biasa aja. Kadang-kadang ada beberapa daerah yang aneh gitu namanya. Terus saya mention, stressnya ya teman sebelah saya tuh suka nyolek-nyolek. Kita tadinya nggak mau ketawa, itu ya jadi ketawa, tapi ya kita harus nahan. Pernah ya udah beberapa kali sampai nggak bisa nyelesain. Itu kadang-kadang teman-teman di control room tuh sadar, ketawa nih sini ketawa nih, langsung di take gambar. Terus kadang-kadang gambar nge-roll, kita cuma lucu. Itu sering terjadi. Saya nangis pun pernah. Ketika itu perang Israel Palestina baru terjadi 2023. Ada salah satu orang NGO Palestina itu lagi datang ke Indonesia. Saya wawancara dia ke kantor, saya wawancara. Saya nanya istrinya, anak-anaknya gimana. Dia cerita, ya kita nggak bisa nahan sedih ya. Tapi tetap di layar, istilahnya apa? Istilahnya poker face. Tetap harus firm, tetap harus tegas. Beberapa orang mungkin menunjukkan emosinya di depan layar. Saya tidak pernah menyalahkan orang-orang yang menunjukkan atau anchors yang menunjukkan emosinya depan layar, karena it's another story. Tapi kalau saya pokoknya harus firm aja. Jadi ya ketika itu ya saya nahan. Kalau udah tercekat ya saya tarik nafas. Tadi kan saya sudah cerita soal nafas diafragma. Saya tarik nafas bentar, kemudian ngomong lagi. Harus tetap firm di layar. Keren. Next. Sebagai seorang pembaca berita, pasti Kak Anisha harus selalu up to date kan? Ya. Bagaimana cara Kak Anisha mencari dan menyaring informasi? Oke, gini. Untuk menyaring informasi, kadang-kadang banyak orang yang ya sekarang informasi itu kan aksesnya mudah ya. Gak cuma koran, gak cuma majalah, gak cuma televisi. It's all in your hand, in your gadgets. Kadang-kadang kalau misalnya kita lihatnya di sosial media, itu belum terverifikasi apakah benar informasinya atau tidak. Makanya saya tadi bilang ke teman-teman berkali-kali, budayakan membaca. Jangan cuma apa istilahnya, cuma baca judul doang. Jadi ketika kalian menerima informasi, carilah kebenaran informasi itu di media terverifikasi. Kalian pasti punya kan di handphone kalian portal-portal aplikasi portal-portal berita. Itu saya selalu ada dan notifnya selalu saya nyalain. Jadi kalau misalnya saya dapat informasi itu benar apa enggak, selain kalau konfirmasi ke grup kantor ya itu pasti karena saya punya privilege itu. Kalau teman-teman yang tidak punya privilege itu bisa cari di media terverifikasi. Apakah informasi itu benar atau tidak. Jadi kalau menerima sebuah informasi yang bahasanya bombastis apa ya, heboh gitu, jangan langsung percaya, jangan langsung forward. Cek dulu di media terverifikasi. Kalian pasti tahu lah media-media besar, teman-teman juga pasti tahu media-media besar itu apa. Cek informasinya di situ. Di situ pasti ada kebenarannya, karena wartawan media terverifikasi itu tidak pernah naikin berita
unless itu cover both sides. Gitu. Kanisa, sebenarnya kalau misalnya kita terlalu percaya nih, cepat percaya sama sebuah informasi, misalnya nih kita mention aja ya yang terkenal ya, TikTok pasti, Instagram, apalagi Facebook. Sebenarnya tuh seberapa bahaya sih Kanisa kalau misalnya kita terlalu cepat mempercayai dalam informasi tersebut gitu. Oke. Bahaya kalau menurut saya, karena bisa buat kita jadi misinformasi. Apalagi kita forward itu ke orang lain yang belum tentu kemampuan literasinya sama dengan kita. Makanya saya selalu bilang, sebelum kita menerima informasi, dibaca dengan benar, dipelajari, kemudian konfirmasi di media terverifikasi. Karena media-media di TikTok, di Instagram, di YouTube, itu kadang-kadang mereka cuma menggait viewers ya. Mereka kurang peka sama kondisi literasi masyarakat Indonesia. Jadi harus verifikasi ke media terpercaya, media terverifikasi Dewan Pers, karena tidak semua media terverifikasi oleh Dewan Pers. Atau mungkin kalian follow akun, kan sekarang hampir setiap televisi, portal berita itu punya akun sosmed juga kan. Lebih baik follow yang seperti itu daripada ya akun-akun gak jelas. Oke, siap. Kak, pernah nggak ada kejadian tidak terduga di balik layar? Sering dari mulai yang mistis, yang kebelet, banyak. Tapi kan kita ketika di layar, saya pernah waktu itu tengah-tengah siaran kayak mau pingsan karena saya belum makan, terus gulanya drop. Tapi kan nggak mungkin ya tetap harus bacanya steady. Tapi habis itu saya WhatsApp tim saya, yoga buatin gua teh manis. Gue mau pingsan. Yoga makasih banyak. Tapi ya kita tetap harus profesional. Apa yang terjadi di belakang layar itu masyarakat nggak perlu tahu. Kan teman-teman kapan-kapan deh, kalau misalnya mau main ke stasiun televisi bisa kontak saya. Nanti saya jadi kalau di iNews Media Group itu kan televisinya banyak, jadi studionya banyak, control roomnya banyak, ada theater roomnya juga, ada ballroomnya juga. Kalau misalnya kalian nih teman-teman SMP Bina Insani mau studi tour ke sana, kontak saya aja, nanti saya sambungin ke korseknya. Oke, siap. Kak Anissa, saya udah bawa ponakan saya tur. Oh iya. Kak Anissa, aku penasaran nih juga nih. Tadi kan yang waktu pemaparan materi di aula kan Kak Anissa ada yang naik, yang berdiri di atas kursi, ya ada kursi bakso. Nah itu kan kata Kak Anissa kan biar apa ya, audiens pada nggak tahu kan apa yang sebenarnya terjadi. Nah itu kalau misalnya jatuh tuh patah, kira-kira gimana caranya Iya. Saya sudah siap. I am fully aware kalau suatu saat itu, bisa saja itu patah. Cuma ya berdoa aja. Kan udah diajarin doa sama guru-guru ketika sebelum berbicara depan umum, udah ada kan doanya. Ya, ada. Itu selalu saya baca, bekal dari guru-guru sampai sekarang. Setiap acara, setiap mau siaran, itu selalu saya praktekin sampai sekarang. Kalau misalnya nanti ternyata jatuh, ya udah, kan lucu jadi bloopers. Jadi viral tuh di TikTok. Tapi waktu itu kan belum zaman TikTok, Instagram aja kayaknya masih khusus pengguna Apple ketika itu. Lama banget kayak 2011 2012. Kak Anissa tahu nggak yang waktu kameramen itu yang lagi reporter terus habis itu ke apa ya, jatuh kan ada lumpur, tahu nggak yang lagi viral itu? Aduh lupa. Iya tapi hal-hal seperti itu sering terjadi. Pernah waktu itu saya liputan banjir di Kampung Pulo. Kampung Pulo jadi kayak pemukiman di Jakarta. Kampung Pulo itu pemukiman pas pinggir kali. Bahkan jarak antara rumah sama kali itu nggak ada. Saya ketika itu masih baru jadi Bogor, alhamdulillah ya nggak pernah banjir. Saya tidak tahu gimana cara jalan ketika lagi banjir. Jadi saya jalan-jalan aja. Banjirnya tinggal setengah betis lah. Tiba-tiba saya jatuh ke got. Ya Allah. Jeblos ke got. Dan kameramen saya tahu nggak bilang apa? Kelipan. Bukannya nolongin saya, dia tuh ribut karena saya udah pakai alat, udah pakai kelipan. Waterpark gratis.
Iya, waterpark gratis betul. Kayak naik perahu karet gitu ya, udah sering lah. Zaman liputan, clip on, ya udah saya langsung lepas clip on, terus yang bantuin saya warga, kameramen saya sibuk clip on. Karena kalau alat rusak kan dia yang mesti tanggung jawab kan. Bukan nolongin ya, hal-hal seperti itu sering terjadi. Baru kemudian diajarin kalau jalan di banjir itu jalannya diseret, jangan diangkat, karena kita nggak tahu ada apa di depan kita. Ya berhubung anak Bogor mah nggak pernah kena banjir ya, alhamdulillah. Saya nggak tahu ketika itu bagaimana caranya. Ya kemudian setelah itu lebih pintar lah. Aduh, lanjut. Ayo. Selain membaca berita di TV, media apa lagi yang menurut Kak Anisha penting untuk dikuasai oleh seorang jurnalis? Sebenarnya bukan cuma seorang jurnalis ya. Menurut saya kemampuan public speaking sama social skill, kemampuan kalian untuk bersosialisasi, bisa nyambung sama segala usia, segala lini, itu penting untuk life skill kalian. Dan public speaking itu kemampuan bicara depan umum, kemampuan untuk presentasi, itu salah satu social skill yang penting banget buat masa depan kalian. Jadi teman-teman ini bagus nih, udah ada wadahnya di sekolah untuk melatih kalian berbicara depan umum. Jadi terus latih itu, kemudian kemampuan sosial. Kadang-kadang nih mereka yang pintar itu kalah sama mereka yang pintar untuk bersosialisasi. Benar. Banyak yang karena social skill itu juga menentukan arah karir kalian. Itu penting banget untuk dipelajari. Jangan pernah membeda-bedakan. Jadi kalau jadi jurnalis tuh saya ngobrol sama semua orang, dari mulai orang berkasus, masyarakat biasa. Di situ saya juga belajar ternyata di Jakarta pun masih ada mereka yang tinggalnya bawahnya sampah. Tapi abis ke rumah mereka, saya ada undangan di hotel mana gitu, liputan di hotel mana, ya udah pakai parfumnya, kalau baunya 7 rupa, ya itu sering terjadi. Oke, Kak Anissa, berarti ini kan pasti banyak banget kan dari SMP tuh mungkin udah bercita-cita menjadi jurnalis. Sebenarnya berarti apa saja yang harus disiapkan untuk menjadi jurnalis? Yang pertama kan tentunya tadi public speaking. Kira-kira untuk lain-lainnya lagi apa? Oke. Saya waktu SMP sebenarnya belum bercita-cita jadi jurnalis. Jadi itu ketika itu SMA saya kuliah di hubungan internasional, dan ketika itu profesi jurnalis itu lagi jadi profesi favorit lah, jurnalis majalah. Saya sebenarnya awalnya cita-citanya jadi reporter majalah. Terus nggak keterima ketika itu jadi reporter majalah karena saya apply-nya di fashion and beauty kan. Ternyata interest saya di politik besar, kemudian akhirnya tidak terima di majalah, saya jadi wartawan TV yang lebih generalis. Jadi saya bisa meliput apapun. Kalau teman-teman pingin jadi jurnalis, modalnya pertama public speaking, pasti itu sudah harus, kemampuan bicara depan umum. Kemudian perkaya diksi kalian, perkaya perbendaharaan kata kalian, perkaya informasi kalian, social skill kalian, bisa ngobrol sama siapapun, bisa nyambung dengan siapapun. Harus banyak baca, karena dengan banyak baca, banyak menyerap informasi, itu kita kemampuan analisanya juga meningkat. Yep. Oke, terima kasih tips and triknya ya teman-teman. Positif kalau misalnya ada yang mau jadi jurnalis, dengerin dari Kak Anissa. Oke, lanjut teman. Terakhir, jika Kak Anissa membuat buku tentang perjuangan sampai sini, apa judul yang akan diberikan? Mungkin kita bisa kasih waktu untuk Kak Anissa. Saya merasa perjalanan saya sebagai jurnalis ya udah datar-datar aja gitu. Banyak dapat saya sebutnya bukan keberuntungan. Saya dapatnya banyak dapat kepercayaan, banyak dapat kesempatan. Itu pasti kesempatan dan kepercayaan itu bisa saya dapatkan karena dukungan orang-orang sekitar saya kan. Rekan kerja, atasan, senior, junior, itu karena dukungan dari mereka, support dari mereka, dapatlah saya kesempatan itu.
kalau mau buat buku. Oke, Mbak Siti sabar lihat kesini dulu dong. Biarkan bentuk berpikir. Oke. Oh, kira-kira kamu menjadi jurnalis gak? Enggak sih. Soalnya public speaking aku masih agak grogi. Nanti Biasa, mungkin bisa biasa. diimprove. Nanti SMA kelas 8-9 masih bisa diimprove lah. Buat kamu jurnalis seru nggak? Seru sih. Kalau menurut aku, tanyain aku dong. Seru nggak? Seru. Lucu banget. Oke, Kanisa. Apa ya? Kembang 7 rupa mungkin. Journey. Apa ya? Life as a No. Hidup saya tuh nggak terlalu ya, hidup saya, ya jadi menarik karena pekerjaan saya. Iya. Kalau ini sih datar-datar aja. my data life. Datar like apa ya? Back to the Future kali. Aduh, Ya film kalian tahu film Back to the Future. Baik. Baik. Oke, Kak Anissa nih. Sebelum penutupan kan tadi Kak Anissa udah nunjukin suara yang emas itu kan, yang saat membaca Nyanyi kali. berita. Kan tadi udah di aula, sekarang boleh kali ditunjukin ke Bos Niti. Saya minta ada tulisan nggak teman-teman? Ada. Oke, baik. Sini. Kita jadi ini bintang tamu. Yang mana? Bebas, cap-cap boleh. Aja cepat. Ini kan pertanyaan, ada yang bentuknya paragraf nggak? Enggak, maaf. Ini ya, saya buka Boleh, sosmed boleh. aja ya. Boleh. Baca, Boleh. Sosmed. buka WhatsApp. apa? Boleh banget ya, Owen. Boleh. Bolehnya 1 apa 2? Atau boleh 3. Sambil menunggu ya Bos Niti, mungkin ya gitu sebelum Ya, ini saya baca soal kebakaran pasar induk Kramat Jati. Oke, siap kuping kalian ya Bos Niti. Polisi masih melakukan pengecekan di lokasi kejadian kebakaran kios C2 Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Polisi memastikan tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa ini. Gimana ya? Bagaimana jadinya? Jadi meme lagi. Dulu tuh zaman saya SMP di Brensani, saya tuh selalu diledekin om gitu, karena suara saya ngebas. Oh. Jadi ya, well, ini gifted. Actually ini gifted, anugerah. Ternyata suara saya standar broadcast. Yes, udah diciptakan untuk menjadi jurnal. Iya kayaknya gitu. Iya. Kayaknya gitu. Saya jangan sadar. Oke, Kak Anissa, makasih ya percakapan hari ini benar-benar seru banget ya. Percakapan terseru podcast SMP Bina Insani kali ya. Isinya full canda tawa. Makasih banyak udah sharing pengalamannya, udah menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Sama-sama Owen. Iya. Oke, mungkin Bos Niti segitu aja dari Civa dan Owen. Ih, semangat dong Owen. Segitu aja dari Civa dan Owen. Yeay. Oke Bos Niti, dari yang tadi udah dijawab-jawab pertanyaannya sama Kak Anissa, jangan lupa diimplementasikan ya yang tadi misalnya mau jadi jurnalis. Oke, itu tips and triknya, oke. Nah, oke, makasih ya Bos Niti udah ngedengerin podcast kita dari awal sampai akhir. Iya, makasih. Makasih. Nggak malu nih. Percakapan hari ini seru banget kan Bos Siti. Oke, mungkin sekian aja percakapan seru kita hari ini bersama narasumber kita yaitu Kak Anissa Dazuki. Sekian dari kita mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.